Halo teman-temanku semuanya, ketemu lagi sama aku Mutiara di channel YouTube Mutiara by Lu. Sawadika teman-temanku semuanya, apa kabar nih? Semoga teman-temanku semua dalam keadaan sehat ya. Di sini aku masih kembali lagi setelah beberapa lama ya, lumayan kayaknya hampir 2 minggu aku tidak mengupdate kasus kematian artis Thailand yaitu Teng Monida. Itu dikarenakan teman-teman bukannya aku tidak menyimak, tidak mengikuti lagi kasus Teng Monida, akan tapi dibalik itu semua aku selalu mengikuti perkembangan demi perkembangannya. Akan tetapi di sini aku lihat perkembangannya tuh kayak yang muter-muter aja gitu. Tidak ada perkembangan yang berarti atau hasil dari kasus Teng Monida ini. Jadi masih berkutik dengan drama ini, drama itu, si ini begini, si itu begitu gitu teman-teman. Dan oke lah, tapi kali ini aku akan mengupdate kembali mengenai perkembangan-perkembangan terbaru kasus Teng Monida ini. Oke, langsung saja kita mulai ke berita yang pertama. Di sini teman-teman terlihat ada CCTV terbaru. Di sini CCTV-nya ini berasal dari CCTV Departemen Pekerjaan Umum. Dan di sini terlihat teman-teman bisa memperhatikan videonya. Ada 2 orang yang diduga ini adalah anak buahnya si Por. Dan di sini diduga tubuh Teng Monida ini diletakkan di tiang ini. Dan 2 orang pria ini, yang satunya itu pakai penutup kepala gitu ya. Nggak tahu ini penutup kepalanya apakah seperti kain gitu, selendang gitu, ataukah memang tutup kepala gitu yang kayak maling gitu nggak sih? Dan ini ada yang satu lagi, temannya ini dia memakai baju berwarna putih yang sedang membawa barang-barang perlengkapan. Dan barang-barang perlengkapan ini dibawa ke sisi tiang ini. Dan di sini terlihat sisi tiang ini adalah sisi tiang lampu jalan. Dan di sini kelihatan jelas di sisi tiang lampu jalan itu ada untuk tempat jalan juga, dan sebelahnya ini adalah jembatan, dan di bawahnya ini Sungai Chao Phraya. Dan di sini menurut berita yang beredar di Thailand, 2 orang ini melakukan sesuatu gitu, tapi sesuatu ini tidak jelas mereka melakukan apa. Yang jelas ada yang mereka lakukan di bawah tiang itu dengan membawa perlengkapan-perlengkapan, dan diduga di tiang ini ada Teng Monida karena terlihat ada benda bergerak, dan itu seperti tubuh manusia yang diduga adalah tubuh Teng Monida. Dan di video ini teman-teman bisa mengamati di sini terlihat ada gerakan tubuh manusia, dan di sebelah tubuh ini dia meletakkan perlengkapan yang mereka bawa itu. Dan kemudian setelah mereka melakukan sesuatu di bawah tiang ini, mereka lanjut pergi ke dermaga Pibul Songkran, yang dimana dermaga itu menjadi lokasi di mana jenazah Teng Monida ini ditemukan. Dan di sini aku lihat sosok seseorang yang diduga Teng Monida ini yang bergerak itu adalah kakinya. Bagian kakinya itu masih bergerak teman-teman. Jadi posisinya itu berbaring gitu ya, terbaring gitu. Dan dia sesekali bergerak gitu. Oleh karena itu muncullah curiga-curiga ya, dugaan-dugaan seperti ini dikarenakan aktivitas dari 2 orang pria ini sangat mencurigakan di malam kejadian itu. Tapi di sini masih dipertanyakan apakah CCTV ini berhubungan dengan kasus Teng Monida atau tidak. Tapi yang jelas di sini kecurigaannya 2 orang ini telah membawa sesosok manusia, dan manusia ini terbaring gitu di bawah lampu jembatan, di bawah tiang lampu jembatan ini. Dan di sini dicurigakan siapakah 2 orang ini yang pakai hoodie. Jadi yang pakai penutup kepala itu dia pakai hoodie berwarna biru, dan pria yang satu lagi berpakaian warna putih. Dan di sini yang bikin curiganya apakah yang berpakaian hoodie ini adalah nelayan Lungnit itu, ataukah orang lain lagi yang memang asisten Por ini. Nah kita kan juga nggak tahu ya nelayan Lungnit ini apakah memang asistennya Por ataukah ada yang lainnya. Oke, dan kita beralih ke kabar berikutnya. Di sini kabarnya ada dari Mr. Genius. Di sini Mr. Genius diundang oleh pembawa berita ya yang bernama Mr. Kancai, yang pembawa berita terkenal itu. Nah di sini Mr. Genius diundang, dan juga dalam acara berita ini tiba-tiba Por dan Robert menelpon Mr. Genius pada acara itu. Di sini Por dan Robert meminta agar Mr. Genius ini diam, tutup mulut. Kalau tidak ada bukti yang kuat, udah deh Anda diam saja. Itu yang disampaikan oleh Robert dan juga Por dengan nada marahnya. Akan tapi di sini masyarakat Thailand berkomentar, oh Mr. Genius ini sabar sekali gitu menghadapi Por dan Robert, karena terlihat Por dan Robert ini marah gitu ya, dengan emosinya dia menjelaskan ke Mr. Genius ini. Serta Por dan Robert ini menantang Mr. Genius, kalau memang kamu mempunyai bukti, keluarkan senjata pamungkasmu.
keluarkan bukti-bukti yang kuat kalau memang saya bersalah. Jadi intinya Por dan Robert ini menantang Mr. Genius untuk mengeluarkan bukti-bukti yang kuat. Sampai-sampai Mr. Genius ini dimaki-maki oleh Por dan Robert, dan kemudian Mr. Kancai selaku pembawa acara ini, dia berusaha untuk melerainya. Nah, teman-teman bisa mendengarkan beginilah percakapan mereka pada saat acara berita itu berlangsung. ออกรายการเลย ไม่ต้องทำไมคุณไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะทำไมผมต้องไปดีเบตกับคุณแต่ตอนนี้คุณกล่าวหา begitulah ya คน kalau อื่น orang คุณแต่งเรื่อง Thailand ngomong marah itu seperti ini teman-teman kalau mereka sedang berdebat. Oke teman-teman, kita sekarang lanjut ke kabar berikutnya. Di sini setelah si Por Robert ini memaki-maki Mr. Genius, dan kemudian kan wartawan langsung menemui dan mencari si Por ini. Dan akhirnya begitu ketemu, si Por ini langsung lari begitu saja, dia tidak bersedia diwawancara sedikit pun. Dan si Por ini menjelaskan pada acara kemarin itu bahwa dirinya ini tidak memegang atau membawa pisau. Dan setelah Mr. Genius ini mengeluarkan senjata atau bukti pamungkasnya, di sini terlihat ya sangat jelas sekali bahwa Por ini benar saja membawa pisau lipat yang bertipe K2. Di sini K2 ini fungsinya pisau yang biasanya dibawa oleh orang-orang yang suka berpergian outdoor atau seperti naik gunung atau berkemah atau mancing. Dia pasti membawa pisau lipat yang tipenya seperti ini. Makanya si Por ini ketika ditemui oleh wartawan dia langsung kabur lari karena yaitu sudah terbukti bahwa Por ini memang benar-benar membawa pisau yang bertipe K2 ini. Oke teman-teman, kita beralih ke kabar berikutnya. Di sini ada dari Por, Robert, Gatik, dan Sen. Dan di sini mereka dipanggil lagi ke 5 tersangka yang ada di speedboat pada malam hari itu, dipanggil oleh tim penyidik kepolisian ya, pastinya untuk ditanya lagi mungkin. Dan di sini ketika mereka datang ke kantor kepolisian di Nonthaburi, kepolisian atau tim penyidik ini meminta kembali handphone mereka untuk dicek kembali. Namun di sini Gatik dan juga Sen tidak bersedia untuk handphonenya diperiksa kembali. Di sini Gatik dan Sen bilang, saya tidak bisa memberikan handphone ini kepada kepolisian. Dikarenakan ini kan masalahnya kasus ini sudah berlalu selama 4 hampir 5 bulan. Jadi ini udah tidak ada wewenang lagi untuk kepolisian memeriksa kembali handphone kami. Karena data-data tersebut kan sudah diambil sama kepolisian waktu di awal. Jadi sekarang tinggallah kabar-kabar atau data-data chatting-chatting yang mengenai kehidupan pribadi kami. Maka dari itu pelaku-pelaku ini tidak bersedia dan tidak memberikan handphone tersebut kepada tim penyidik kepolisian di Nonthaburi. Nah, jadi laporan mengenai handphone dari para pelaku ini adalah perintah atau permintaan dari pihak jaksa di Nonthaburi. Oke, kita beralih ke kabar berikutnya. Di sini ada updatean dari Bang Jack yang dimana kita kan tahu bahwa Facebook official Teng Monida ini telah dikuasai oleh Bang Jack. Dan di sini Bang Jack mengupload foto kaki-kaki dari para tersangka termasuk korban yaitu Teng Monida. Dan di sini mereka terlihat tidak ada yang pakai sepatu di dalam speedboat ini. Dan di sini yang anehnya ketika dicek speedboat tersebut tidak ada atau tidak terdapat sidik jari ataupun DNA dari para pelaku tersebut. Nah, di sini kan berarti sudah jelas ya bahwa speedboat itu sudah dibersihkan dengan sedemikian rupa sehingga tidak ada lagi bekas-bekas jari jemari dari para pelaku ini. Dan ini sangat janggal kenapa mereka ini tidak pakai sepatu gitu, tidak ada yang pakai sepatu. Dan apakah ini hanya untuk keperluan foto? Karena terlihat ya di sini ada kuku-kuku kaki dari 3 wanita yaitu Gatik, Sen, dan juga Teng Monida. Oke, kemudian kita beralih ke kabar berikutnya teman-teman. Di sini terlihat sebuah video pada saat video ini diupload oleh Bang Jack ya. Ini video ketika momen Ibu Teng Monida ini yaitu Ibu Panida ini ulang tahun. Teng Monida ini memberikan kado dan teman-teman bisa melihat kadonya ini berisi sebuah dompet yang berwarna merah dan di sini dompet branded. Dan di sini percakapan dari Ibu Panida ini yang menuai banyak komentar dari netizen atau masyarakat Thailand. Kenapa tidak? Karena di sini kan ketika dompet itu dibuka, Ibu Teng Monida ini bilang, oh apa ini isinya? Oh nggak ada duitnya ya gitu. Jadi kayak oh kosong aja ya. Ternyata pas dia buka ada sebuah foto Teng Monida yang bertuliskan I love you. Tidak hanya sebuah dompet, melainkan ada juga beberapa aksesoris. Jadi sepertinya Ibu Panida ini juga pecinta aksesoris seperti itu ya. Dan kemudian di sini yang membuat masyarakat Thailand ini berkomentar mengenai duit itu. Kok nggak ada duit ya, walaupun
ini adalah maksudnya bercanda gitu. Cuman kan dari situ aja kita udah melihat bahwa otak dari Ibu Panida ini adalah duit aja gitu. Dan di sini caption Bang Jack juga kayak gitu, seolah-olah menggambarkan, mendeskripsikan bahwa Ibu Teng Monida ini tidak sayang anak, hanya sayang uang. Dan sebenarnya Teng Monida ini juga nggak deket kan sama ibunya, baru-baru ini doang. Cuman ya setahun belakangan ini doang deket sama ibunya. Dan kemudian sekalinya Teng Monida ini ngasih-ngasih, dan walaupun Teng Monida ini selalu membantu Ibu Panida, tapi sepertinya itu tidak dilihat oleh Ibu Panida gitu, jasa-jasa anaknya ini. Dan oke teman-teman, kita beralih ke kabar berikutnya. Di sini ada mengenai Gatik. Nah, di si Gatik ini dia juga sempat menelpon Mr. Genius, dan di sini dalam rekamannya teman-teman bisa mendengarkannya terlebih dahulu. หนูใจเย็นๆอยู่แล้ว ใจเย็น พยายามใจเย็นๆ รับรองว่า อยู่ มี แล้ว แน่นอนใจเย็น เอาออกมาเถอะค่ะ ไม่เป็นไร Di sini คนเขารอกันอยู่ rekamannya ทั้งประเทศ terlihat Gatik dan juga Mr. Genius ini terlihat berdebat. Di sini Gatik mengatakan sambil marah gitu ya nadanya kepada Mr. Genius. Gatik bilang Mr. Genius ini hanyalah pengarang yang handal. Jadi hanyalah seseorang yang cuman ngarang-ngarang berita, ngarang-ngarang cerita, bikin-bikin drama supaya masalah ini nggak selesai-selesai. Dan di sini Gatik hanya bilang bahwa Mr. Genius ini adalah biang rusuh saja. Oke teman-teman, itu saja berita yang bisa aku update di video aku kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Dan buat teman-teman yang belum subscribe channel YouTube aku, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di like, komen, dan juga di share video aku ini. Oke, aku pamit undur diri dulu. Sampai ketemu lagi di next video. Bye-bye teman-teman semuanya.